Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Syarif MPDI selaku dosen mata kuliah materi Fikih MTS MA. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Anjeli dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal poin nomor 3, yaitu pengertian fikih sholat dan manfaatnya baik secara individu maupun secara sosial dengan bahasa yang mudah dipahami untuk siswa MTS atau MA. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Contohnya sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat adalah tiang agamanya bagi seorang muslim. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yaitu sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia sungguh telah merobohkan agama. Sholat bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, sholat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan saat kita ada di dunia dan di akhirat. Sebab perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat, yaitu langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Adapun beberapa hikmah sholat yang perlu kita ketahui bagi setiap muslim dan bisa menambah semangat kita dalam menunaikan ibadah sholat. Yang pertama yaitu mencegah dari perbuatan mungkar. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Jika seseorang sholatnya dengan khusyuk, itu artinya dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Jika sudah memiliki kesadaran seperti itu, kecil kemungkinan orang tersebut akan melakukan perbuatan buruk. Jika ada orang melaksanakan sholat tetapi tetap melakukan maksiat, artinya ia tidak mengamalkannya dengan khusyuk atau sungguh-sungguh. Jadi, ia belum bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Yang kedua, mendidik pribadi menjadi yang disiplin. Yang kedua, mendidik pribadi yang disiplin. Sholat dapat mendidik seorang muslim menjadi pribadi yang disiplin. Setiap muslim dituntut untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan setiap kesempatan yang ada, dan mempertahankan diri sebagai seorang khalifah di muka bumi. Jadi, sholat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Bila sudah tiba waktunya, harus segera sholat dilaksanakan, sehingga secara tidak langsung perintah sholat tepat waktu akan mengajarkan manusia untuk menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu sholat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Jadi orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup dan ia mudah goyah terombang-ambing. Sedangkan orang yang sholatnya khusyuk, ia akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun dan meminta yang terbaik serta selalu berpikiran positif. Yang keempat yaitu meninggikan derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan orang yang melaksanakan sholat. Yang kelima yaitu membersihkan kesalahan dan dosa.
Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Untuk kebersihan batin mencakup soal kebersihan rumah, badan, hingga pakaian. Sedangkan kebersihan batin, ia akan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tidak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat jahat dan menodai kesuciannya. Yang keenam, meraih pertolongan Allah. Ketika sholat, seorang hamba berada pada posisi yang sangat dekat dengan Allah. Kedekatan tersebut sangat baik untuk kita maksimalkan dengan berdoa dan memohon pertolongan kepadanya. Selanjutnya yaitu manfaat sholat secara sosial. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketiga, meredakan nyeri punggung dan nyeri sendi. Yang keempat, melancarkan pencernaan. Yang kelima, berpengaruh baik pada postur tubuh. Yang keenam, menyehatkan mental. Dan yang ketujuh, membuat jiwa lebih damai. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.